Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah analisis sistem tenaga. Pada hari ini, minggu ke-11, kita mempelajari unsymmetrical fault, ya, eh, fault yang tidak simetris, ya. Akan tetapi sebelum kita mempelajari unsymmetrical fault yang hari ini adalah single line to ground fault, atau fault yang terjadi satu fasa ke tanah, kita mempelajari sequence impedance network dulu. Nah, apa itu sequence impedance network? Sequence impedance bagi sebenarnya adalah single phase equivalent circuit, ya. Jadi sequence network ini atau jaringan sequence ini adalah single phase equivalent circuit yang dibentuk menggunakan impedansi dari satu buah sequence impedance, ya, apakah itu positif, negatif, atau zero sequence. Ini juga disebut dengan sequence network. Nah, nilainya bagaimana kita ambil untuk synchronous machine X1 atau X positif sequence itu sama dengan X d prime, ya. Nanti ini biasanya diberikan dalam soal. Kemudian X2 atau X negatif sequence itu sama dengan X, hampir sama dengan X d prime. Sedangkan X0 itu ada nilainya sendiri atau disebut dengan XL. Transformer X1 sama dengan X2 sama dengan X0 sama dengan XL. Jadi pada transformer biasanya nanti hanya diberikan satu nilai dan itu bisa digunakan untuk impedance pada positif sequence, negatif sequence, dan zero sequence. Bentuknya bisa dalam per unit, ya, atau dalam bentuk persen. Begitu juga dengan lines dan kabel, ya, X1 sama dengan X2. Nah, X zero sequence itu tergantung, ya, tergantung sama apakah nanti di koneksinya di trafo, apakah di downstream maupun upstreamnya itu punya koneksinya Y, dan apabila Y, kalau ada kabel keempat yang ada terkoneksi ke ground, biasanya nanti X0 ini atau zero sequence network itu biasanya lebih besar 3 kali daripada X1 atau X2. Kalau tidak ada, ya X0 sama dengan X1 dan X2. Nah, untuk Y connected load, ya, X1, ya, positive sequence sama dengan X2 sama dengan XY, ya. XY itu XY connected load. X0 sama dengan XY tambah 3XN kalau ada neutral part, ya, kalau ada kabel keempat, ya, yang connect ke ground dan itu diberikan nilainya. Sedangkan delta connected load itu X1 sama dengan X2 sama dengan X delta. X0 nya adalah T hingga. Khusus untuk zero sequence network itu gambarnya kalau pada trafo diberikan seperti gambar ini, ya, cara gambar zero sequence equivalent circuitnya. Jadi nanti ini harus kita merujuk ke gambar ini, gitu. Tergantung bagaimana informasi dari gambar ini. Ada satu lagi ini kalau seandainya trafonya yang di Y itu dikoneksi ke ground melalui sebuah induktor, ya. Nanti berbagai macam koneksinya, ada Y, delta, YY, atau YY yang tidak ada koneksi ke ground. Nah, itu bisa lihat informasinya di sini, dan ini juga tidak perlu dihafal karena ini nanti akan selalu kita berikan informasinya pada saat menghitung fault, unsymmetrical fault pada sistem ketenaga listrikan. Nah, intinya single phase equivalent circuit itu dibentuk dari nilai impedansi dari salah satu sequence, apakah itu positif, negatif maupun zero sequence, dan itu disebut dengan sequence network atau jaringan sequence. Kemudian positif sequence network adalah, ya, ini gambarnya seperti biasa, sama seperti three phase balance equivalent network. Jadi sama seperti single line diagram. Jadi seperti kita gambar impedansi dari komponen seperti biasa, ya, dalam bentuk per unit. Nah, dari semua sequence hanya positif sequence network yang memiliki voltage source. Sedangkan negatif sequence network ini sama persis seperti positif sequence network nilainya, akan tetapi dia tidak memiliki voltage source. Zero sequence network itu referensinya terhadap dua gambar tadi yang di atas, yaitu yang ini satu dan yang ini. Nanti bisa dilihat gambarnya.
uh, reflect the earth connection ya. Jadi bedanya kalau di zero sequence network kita harus memperhitungkan bagaimana komponen itu dikoneksikan dengan earth atau bumi, atau groundingnya bagaimana, apakah langsung, apakah menggunakan induktor, apakah menggunakan resistor ya. Kemudian ya dia nanti nilainya 3 kali Zn ya, atau Z zero sequence network. Ketiga sekuen ini bisa diperhitungkan secara terpisah ya dalam basis per phase. Ini sekuen network untuk generator ya, VA1 ini sekuen network untuk positif sekuen network, EA sama dengan IA1 kali Z1, gambarnya seperti ini. Kemudian VA2, ingat ini sama persis ya, sama persis nilainya, kecuali di negatif sekuen di VA2 ini tidak memiliki sumber tegangan ya, tidak ada back EMF-nya. Jadi hasilnya adalah VA2 sama dengan minus IA2 kali Z2. Sedangkan untuk zero sekuen itu VA0 sama dengan IA0 kali Z0. Ini ada contoh kasus, kita disuruh gambarkan rangkaian dari network sekuen dari rangkaian power system di bawah ini ya. Langsung kita gambarkan positif sekuen, negatif sekuen, dan zero sekuen. Kalau kita lihat ini positif sekuen sama seperti menggambarkan impedansi dari single line diagram ini ya, ditambahkan dengan sumber tegangan atau back EMF dari generator atau beban ya. Dan grounding untuk ini tidak diperhitungkan, untuk grounding trafo untuk pentanahannya tidak diperhitungkan. Kemudian negatif sekuen itu nilainya sama persis seperti positif sekuen, kecuali dia tidak memiliki sumber tegangan, sehingga pada beban X motor 1 ini diparalelkan dengan X motor 2 ya. Ini 2 ini yang di ujung maksudnya adalah negatif sekuen. Nah, sedangkan zero sekuen, nah yang ini kita harus melihat tadi ke gambar yang di atas tadi ya, sehingga hasilnya seperti ini ya. Kalau kita lihat ini ada beberapa komponen yang floating ya, yang di generator dan beban, sehingga ini yang ada hanya di jaringan dan trafo saja yang diperhitungkan. Nah, ini ada case, nanti case ini diperhitungkan untuk kita menghitung fault ya, dikasih sebuah fault di sebuah titik di dekat beban. Kemudian kita akan disuruh perhitungkan berapa besarnya bila ini adalah single line to ground fault ya, atau double line to ground fault, atau line to ground fault. Nah, sebelum kita perhitungkan itu, kita harus membuat sequence network dari jaringan ini ya. Jadi kalau kita lihat, kita dikasih sebuah single line diagram ya, ada generator dengan base 100 MVA untuk seluruh sistem ini, kemudian ada trafo, koneksinya diberitahukan, kemudian nilai impedansinya juga diberitahukan, X sama dengan 01, X sama dengan 01, untuk line X1 sama dengan X2 sama dengan 0,0105, sedangkan zero sekuen 0,315. Kemudian kita tahu tegangannya pada generator, terus generator juga diberikan nilai reaktan dari dari sinkronus reaktansnya, baik itu X1, X2 maupun X0. Kemudian di beban begitu juga. Nah, dari informasi ini kita bisa membentuk rangkaian ketiga sekuen ya. Nah, yang pertama kita buat dulu positif sekuen diagram. Nah, ini kan sama seperti bagaimana kita membuat rangkaian diagram impedansi dengan kita memiliki sumber tegangan ya, baik di atau back EMF, baik di generator maupun di beban ya. Dari informasi yang kita peroleh ini, kita tahu bahwa kita gambarkan sumber tegangan di generator dan di beban itu 1,05 sudut 0 derajat volt. Kemudian selebihnya, karena ini jaringannya adalah jaringan radial, kita ambil semua nilai positif sekuen ya, yang satu, yang ada nilai satunya. Kalau di trafo karena nilainya sama, positif, zero, dan
negatif sequence, jadi kita ambil 0,1. Sedangkan untuk di generator ini adalah 0,15, di line J0,105, kemudian di trafo dekat beban itu J0,1, kemudian generator ini J0,2. Sudah kita dapatkan positif sequence diagram. Kemudian di negatif sequence diagram ini sama persis seperti positif sequence diagram ya. Yang bedanya dia tidak ada tegangan. Kemudian nilai yang kita ambil adalah nilai yang ada X2-nya, atau pada trafo sama semua, pada line juga sama nilainya. Jadi yang beda hanya pada generator saja sinkronus reaktance-nya, dan dia tidak ada tegangan. Yang ketiga, zero sequence diagram. Zero sequence diagram ya kita harus balik lagi tadi ke atas ya, kita lihat bagaimana zero sequence diagram dibuat pada generator, pada koneksi trafo. Ini kebetulan koneksi trafonya adalah Y delta dan Y-nya itu di grounding ya, sehingga bentuk dari diagramnya seperti ini ya. Nah, dari sini bisa kita terjemahkan kalau yang kalau yang sumber generator itu bisa kita gambarkan seperti ini, 3Zn ya, Zn Xn ya kebetulan 0 sama Zog. Zog itu kita dapat J0,05 ya, sinkronus reaktan untuk zero sequence reaktor untuk generator. Kemudian koneksi trafo ya, yang hanya yang di sisi Y saja yang terkonek ke reference bus ya. Jadi sisi Y satu terkonek ke reference bus, sehingga J0,1 ini kita gunakan. Kemudian J0,315 ini adalah zero sequence network dari line. Kemudian ada satu trafo lagi yang satu sisinya terkoneksi juga dengan sistem Y dan terkoneksi dengan grounding, sehingga kita gambarkan ini terkoneksi dengan reference busnya. Nah, di sisi beban ya bentuknya seperti ini ya, kita ambil J0,1 ya, kemudian J0, Xn-nya 0,05 ya. Ingat tadi karena zero sequence network itu 3 kali Zn ya, untuk reference bus 3 kali Zn, maka 0,05 ini dikali 3 ini J0,15. Sedangkan untuk 0,1 ini adalah bukan yang di trafo, tapi ini adalah sinkronus reaktan dari bebannya. Sehingga kita memiliki kira-kira seperti ini ya untuk seluruh sequence networknya ya, positif, negatif, dan zero sequence. Nah, tahap selanjutnya kita buat rangkaian ekuivalen Thevenin yang dilihat dari lokasi gangguan ya. Ini semua kita serikan ya. Kemudian hasil seri ini kita paralel dengan J0,2 karena gangguannya terjadi di sini, sehingga ini sisi impedansi sisi ini itu paralel dengan impedansi setelah di titik setelah gangguan, sehingga kita dapatkan J0,1389. Nah, secara sederhana bisa Thevenin equivalent sequence-nya bisa digambarkan seperti ini, 1,05 sudut 0 derajat dengan J0,1389. Jadi dari sisi generator impedansi seluruh sistem dilihat seperti ini pada posisi positif sequence network. Kemudian untuk negatif sequence network juga dibuat ya, seperti yang di atas, dibuat rangkaian ekuivalen Thevenin ya. Kita paralelkan antara impedansi sebelum gangguan ke arah generator dan setelah gangguan ke arah beban, sehingga kita mendapatkan Thevenin equivalent sequence-nya seperti ini, J0,1456. Nah, khusus untuk zero sequence karena di sini gangguannya dan seluruhnya yang ini tidak terhubung dengan di sini dengan titik gangguan, maka digambarkan langsung J0,1 tambah J0,15 sehingga zero sequence nanti bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu ketiga gambar ini akan digabungkan, nanti sequence network tersebut akan kita analisa untuk setiap jenis gangguan, apakah itu single line to ground atau double line to ground atau line to line. Baik, demikian
tutorial mengenai bagaimana cara membuat sequence network ya, dengan salah satu studi kasusnya. Untuk video selanjutnya yang akan diupload adalah bagaimana cara kita menghitung gangguan ini ya pada tipe gangguan single line to ground dengan informasi yang sudah kita peroleh yang ini. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.